langsung ke Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, bagaimana nasib ojek online, Pak, dan juga pemberlakuan checkpoint nantinya? Begini, ini memang salah satu hal yang saat ini sedang dalam fase finalisasi, karena di dalam ketentuan yang kita terima dari saya cek sebentar. Dalam peraturan menteri memang tidak mengizinkan ojek untuk mengangkut orang. Tapi tadi kami sudah bicarakan, karena kami melihat dari hasil komunikasi dengan para pengelola ojek, mereka memiliki protap yang bisa diterapkan untuk kaitan dengan COVID-19. Jadi kalau protap itu dilaksanakan dengan baik, maka sesungguhnya ojek pun bisa tetap beroperasi. Dan itu kami ingin mengizinkan agar ojek tetap bisa beroperasi untuk mengangkut barang dan orang selama protapnya diikuti untuk mencegah terjadinya penularan. Protapnya cukup detail, kita dapatkan itu. Jadi sekarang kita ingin menunggu dulu, kalau nanti sudah dilakukan penyesuaian di dalam peraturannya, nanti kita akan keluarkan dalam peraturan gubernur untuk bisa mengizinkan agar ojek itu bisa tetap beroperasi. Sejauh ini positif, jadi kita nanti insya Allah akan tetap mengizinkan agar ojek bisa beroperasi sehingga mereka bisa melakukan delivery dan lain-lain. Lalu kemudian kedua, terkait dengan checkpoint, sesungguhnya bukan checkpoint, tapi akan ada patroli di banyak tempat. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang itu tidak diizinkan, karena itu berpotensi menularkan. Lalu yang diizinkan adalah kegiatan yang tidak harus mengumpulkan orang banyak. Substansinya tidak dilarang. Misalnya pernikahan tidak dilarang, silahkan menikah, tapi di KUA atau kantor catatan sipil. Nanti perayaannya dilakukan setelah musim wabah ini lewat. Begitu juga kalau mau acara-acara yang lain, substansinya boleh, tapi perayaannya jangan. Lalu ada sektor-sektor yang nanti tetap diizinkan untuk beroperasi. Jadi pertama ke sektor kesehatan. Kemudian ini kesehatan itu dari mulai membuat disinfektan sampai klinik itu diizinkan. Kemudian yang kedua pangan. Pangan itu dari mulai beras, pergudangan sampai makanan. Rumah makan boleh berkegiatan. Yang tidak boleh adalah mereka harus memberikannya dalam bentuk bungkus. Jadi orang membeli, dibawa dibungkus, tapi bukan dimakan di restorannya atau bukan dimakan di tempat itu. Jadi tetap mereka bisa berkegiatan, tetapi tidak ada pengumpulan orang di situ, dan harus ada protap yang ketat. Kita siapkan protap itu sehingga mereka bisa beroperasi. Jadi kesehatan, pangan, dan energi, komunikasi dan teknologi informasi, lalu keuangan, lalu logistik, kemudian industri strategis, itu semua nanti akan diizinkan untuk beroperasi, termasuk warung yang ada di sekitar kita. Baik. Kebutuhan warga sehari-hari. Jadi secara inti ini adalah mengurangi interaksi seminimal mungkin sehingga potensi penularan bisa dikendalikan. Baik, terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menjelaskan lebih detail informasi mengenai pelaksanaan nanti PSBB yang akan diterapkan 2 hari lagi pada tanggal 10 April 2020. Terima kasih Pak Anies sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.